Oke kakak semuanya, saya ucapkan selamat bagi kakak yang telah lulus seleksi PTK Guru 2024 ya. Baik itu untuk R1, R2 maupun juga R3, serta R4 dan juga R5 nanti peserta PTKK tahap 2. Dan pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa sih mekanisme penempatan PTKK Guru 2024. Kita nanti akan mengecek yaitu alur dan juga cek lokasi penempatan guru honorer yang lulus seleksi PTKK di tahun 2024 nih. Apakah nanti bisa ditempatkan di sekolah kita atau mungkin kita pindah ke sekolah lain ataukah bagaimana? Yuk kita cari informasinya bersama-sama ya. Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini teman-teman yang telah lulus seleksi P3K di tahun 2024 maka penempatannya ini akan dilakukan yaitu pada tahun 2025 ya. Dan kalau misalkan kita cek progres saat ini penetapan P3K itu sedang berlangsung ya, dan kalian bisa mengecek yang ada di Mola PKN. Nah, di sini kita menyajikan update informasi terbaru yaitu kira-kira seperti apa sih yaitu mekanisme penempatan guru P3K untuk formasi tahun 2024 ya. Inilah merupakan paparan yang disampaikan dari Kemdikdasman tertanggal yaitu di bulan Februari 2025 kemarin ya. Tentunya informasi ini sangat dinantikan oleh teman-teman guru honorer yang lulus seleksi di tahun ini. Dan kalau misalkan kita mengecek yaitu untuk pengumuman pendaftaran PTKK, yaitu misalkan saja kita ambilkan dari Provinsi Jawa Timur ya. Saya rasa di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi di Indonesia ini adalah juga sama ya, bahwasanya untuk rincian formasi tenaga guru itu berbeda dengan untuk formasi PTKK teknis maupun juga kesehatan. Kalau misalkan PTKK teknis dan juga kesehatan ini adalah untuk unit penempatannya itu langsung pada unit kerja ya. Misalkan PTKK nakes itu di puskesmas mana, kemudian di RSUD mana. PTKK teknis pun juga demikian, misalkan di kantor gubernur misalkan, atau mungkin juga di Pol PP di mana gitu ya. Namun kalau misalkan PTKK guru itu berbeda, yaitu untuk unit penempatan dari seluruh jabatan formasi PTKK guru ya. Entah itu guru agama Buddha, kemudian guru agribisnis, atau mungkin juga guru apa, maka untuk alokasi P3K inilah seluruhnya tuh jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan ABK yang dulu diusulkan kepada Kemenpan RB dan juga telah disetujui. Nah, seluruh alokasi P3K itu untuk unit penempatan itu tidak secara spesifik langsung ditulis di salah satu sekolah misalkan ya. Namun untuk unit penempatan untuk P3K guru itu semuanya itu berada pada Dinas Pendidikan. Nah, artinya apa? Artinya di sini penempatan P3K guru itu nanti merupakan menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan karena mereka yang lebih tahu untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru itu di mana saja ya. Jadi saya rasa silakan cek daerah masing-masing kan juga gitu ya, yaitu untuk penempatan P3K guru seluruhnya itu unit penempatan di Dinas Pendidikan. Dan sekarang di sini kita akan cek yaitu kira-kira seperti apa sih mekanisme penempatan P3K guru untuk formasi di tahun 2024. Apakah masih sama dengan yang di tahun kemarin ataukah tidak? Oke, teman-teman semuanya seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kita cek ya untuk penempatan pelamar lulus seleksi PTKK guru tahun 2024. Oh ya, pada saat ini sedang berlangsung ya, sedang berlangsung untuk teman-teman yang pelamar PTKK tahap 1. Ini kan masih berlangsung ini, yaitu usul penetapan NIP ya, yaitu NIP3K sedang berlangsung proses penetapan. Yang mana untuk P3K itulah berlangsung di tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar P3K tahap 2 saat ini sedang di masa-masa pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, tentunya antara pelamar P3K tahap 1 dan juga pelamar P3K tahap 2 inilah memperebutkan formasi yang jumlahnya sama dan juga unit penempatannya ini adalah sama ya. Namun untuk penempatan tentunya di sini karena untuk pengumuman kelulusan dan usul penetapan P3K itu didahulukan untuk para pelamar yang lulus seleksi P3K tahap 1. Jadi dapat dikatakan bahwa pelamar tahap 2 nanti setelah lulus seleksi kompetensi itu nanti penempatannya itu dari sisa penempatan untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K tahap 1. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk alur proses penempatannya? Jadi teman-teman untuk alur dari penempatan P3K 2024 ini adalah kira-kira seperti ini. Yaitu di sini nanti menggunakan aplikasi Ruang Talenta Guru ya atau aplikasi RTG. Jadi aplikasi Ruang Talenta Guru atau aplikasi RTG ini adalah nanti Pemda berkoordinasi dengan Kemdikbudristek terkait penempatan guru pada satuan pendidikan itu melalui aplikasi RTG.
Nah, selanjutnya di sini untuk data sekolah penempatan ini nanti mana saja itu yang membuat mapping itulah dari Dinas Pendidikan masing-masing daerah ya. Baik itu Dinas Pendidikan provinsi atau mungkin kabupaten atau kota. Jadi data sekolah penempatan nanti dikirimkan ke PKN. Nah ini. Nah selanjutnya di sini peran dari SIASN. Jadi SIASN menerima data lokasi penempatan dari aplikasi RTK sebagai bahan untuk penerbitan dari NIP3K. Jadi sekaligus saat ini sedang berlangsung untuk proses penetapan NIP3K itu tentunya sudah berlangsung juga untuk sekolahnya itu di mana saja gitu ya. Jadi misalkan atas nama A misalkan, maka di sini dia itu penempatannya itu di sekolah mana itu otomatis juga sudah tertuang ya di RTK karena ini nanti dikirimkan berikut juga data penempatan itu kepada PKN. Ini sebagai bahan untuk nanti penerbitan dari NIP3K. Nah berikutnya nanti SK sesuai dengan hasil penempatan ini adalah Dinas Pendidikan ya. Nah itu. Jadi kira-kira untuk alurnya itulah itu ya dari RTK kemudian data sekolah penempatan dikirimkan ke PKN kemudian melalui SIASN ini adalah menerima lokasi penempatan dari aplikasi RTK sebagai bahan untuk penerbitan yaitu NIP3K. Dan untuk penempatan dari pelamar lulus seleksi P3K Guru 2024, jadi di sinilah untuk data pelamar itu terdapat beberapa keterangan di halaman daftar pelamar ya yang dapat digunakan untuk mengetahui kategori pelamar yang perlu dipetakan dari penggunaan aplikasi mapping ya dari Dinas Pendidikan. Bahwasanya di sini dari aplikasi tersebut itu ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan itu kemana? Yaitu penjelasannya. Pelamar saat ini berada di sekolah yang terdapat kebutuhan. Jadi ada kebutuhan itu misalkan kalian di sekolah A misalkan. Kemudian di sana itu jika ada kebutuhan berarti kalian berada di sekolah itu. Ini adalah yang mengetahuinya itu dari operator Dinas Pendidikan ya. Kemudian saat engkau tidak memiliki kebutuhan. Maka pelamar melamar pada jabatan yang sesuai pada jenjangnya namun terdapat kelebihan guru pada jabatan yang dilamar ya. Nah, di sini nanti wajib mencarikan sekolah tujuan baru yang memiliki kebutuhan teman-teman. Kemudian saat minka jabatan di luar yang dilamar tidak sesuai dengan jenjang, maka pelamar melamar pada jabatan yang tidak sesuai atau tidak tersedia pada jenjangnya. Dan nanti wajib dicarikan sekolah tujuan baru yang memiliki kebutuhan ya untuk penempatan kita. Dan juga di sana ada kategori pelamar ya, yaitu untuk P1. Nah, P1 itu pelamar prioritas ya, peserta yang memenuhi nilai ambang batas hasil seleksi P3K tahun 2021, namun belum dinyatakan lulus ya pada seleksi P3K di periode sebelumnya. Untuk P2 itu adalah guru XDHK 2, yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database PKN sebagai XDHK 2 ya, dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian P3 itu adalah ada dua. P3 itu guru non-ASN di instansi daerah. Baik itu pegawai non-ASN terdaftar di database PKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Maupun juga guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah untuk yang pelamar P1, P2, P3 poin 1 ini adalah pelamar P3K tahap 1 ya. Nah ini. Sementara untuk yang berikutnya, guru non-ASN sekolah negeri di Dapodik dan juga lulusan PPG, ini adalah teman-teman yang di sini masuk dalam P3K di periode kedua ya, yaitu P4 itu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemdikbudristek. Jadi di sini nanti akan dicarikan yaitu dari Dinas Pendidikan ya untuk kita itu penempatannya di mana. Jadi teman-teman nanti dipantau saja, ditunggu ya. Dan yang penting ini nanti segera terbit nih untuk SKP3K kita. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk teman-teman yang lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.